memuliakan nama Yesus. Bagi Tuhan nama Yesus. Tuhan Yesus di atas segalanya, saudara ya. Kita umat-umat pemenang bagi Tuhan Yesus. Kita sudah dimenangkan lewat darahnya Tuhan Yesus. Kita percaya setiap persoalan yang kita dihadapi, kita pasti mendapatkan kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan, mari masih tetap bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, ku menang bersama Tuhan.
Haleluya, semuanya tetap bersemangat puji Tuhan, amin. Kita percaya bahwa ada kuasa di atas puji-pujian kita. Tuhan bertahta di atas setiap pujian kita, amin. Kita nyanyikan lagu ini, Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan
yang seperti ada padamu. Kau yang kami muliakan, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Kau Raja, Kau yang berkata akan setiap pujian kami, akan setiap penyembahan kami. Haleluya, haleluya. Firman itu akan mengerjakan kuasa dalam hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bapak, urapi kami dengan hadirat-Mu, urapi kami dengan minyak yang baru, supaya dengan minyak yang baru itu kami diteguhkan, kami dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang mengurapi kami dengan kasih setia dan mengurapi hamba-Mu ini dalam hormat untuk kemuliaan Allah Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya, kita berkata amin. Silakan duduk saudara. Salam. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini saya ambil dalam kitab Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Matius pasal 5 ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras. Sudah ada di layar. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 ini adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan saudara, ini adalah ajaran-ajaran yang sangat penting, ajaran-ajaran dasar yang Tuhan taruh untuk kehidupan manusia. Hari ini, pagi ini saya akan berikan judul firman Tuhan adalah membangun keagamaan semu. Khotbah Tuhan Yesus Kristus di bukit ini dari pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 ini berisi sebuah pengajaran yang mana Tuhan itu mau menampilkan, mau menaruh dasar-dasar kehidupan manusia. Kemudian di dalam pengajaran ini Tuhan sedang menaruh paradigma baru dalam kehidupan para pendengarnya. Tuhan sedang menaruh filosofi yang baru dalam kehidupan para pendengarnya. Dan Tuhan menaruh tatanan hidup baru. Kalau orang sekarang ini sebut sebagai new normal. Nah, tatanan hidup baru yang Tuhan sampaikan dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7 ini adalah sesuatu hal yang mungkin berbeda dan bisa berbeda dari cara pandang manusia pada umumnya. Kalau kita lihat Matius pasal 5 ayat yang ke-3 di sana dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tentunya ini sangat bertentangan dengan paradigma manusia pada umumnya. Orang yang berbahagia tentunya disebut adalah orang yang kaya. Orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki segala apa yang mereka kehendaki. Tetapi justru Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Ini artinya berbahagialah orang yang selalu merindukan Allah. Berbahagialah orang yang selalu bergantung kepada Allah. Kenapa? Karena mereka akan dipuaskan. Kemudian juga dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Mana mungkin orang berduka cita bisa berbahagia? Tentunya yang berbahagia adalah orang yang bersuka cita. Nah, ini adalah tatanan baru yang Tuhan sampaikan kepada pendengarnya. Bahwa bukan hanya sesuatu yang bersifat lahiriah saja, tetapi Tuhan menekankan manusia batinia. Nah, saudara, ajaran Tuhan Yesus ini sama seperti pondasi bangunan. Jadi nanti saya berharap dalam waktu 1 minggu ini, saudara di rumah baca Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7 ini selesai. Matius pasal 5 sampai 7 ini adalah pondasi bangunan, kalau disebut sebagai bangunan. Jadi kalau kita mau membangun ini rumah yang begitu tinggi, rumah yang mewah, maka saudara, dasar bangunannya, pondasinya itu harus kuat terlebih dahulu. Kalau kita sudah membuat pondasi yang kuat, dasar bangunan yang kuat, maka kita bisa membangun rumah semewah ini, bahkan lebih mewah daripada ini. Kita bisa membangun rumah yang bertingkat-tingkat. Yang terpenting adalah dasar bangunan itu, pondasi bangunan itu. Nah, Matius pasal 5 sampai 7 ini adalah dasar. Ini adalah pondasi bangunan yang harus kita pahami bersama. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang kita baca tadi, ada sesuatu hal yang sangat Tuhan tidak senang melihatnya. Ayat yang ke-20 tadi dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita mesti tahu nih, apa sih sebenarnya yang ditampilkan, atau hidup keagamaan apa yang ditampilkan, yang dipraktekkan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak
lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mari kita lihat terlebih dahulu, saudara. Ahli Taurat ini siapa? Ahli-ahli Taurat ini adalah pengajar hukum Taurat yang paling terkemuka. Jadi ahli Taurat ini adalah pengajar hukum Taurat yang paling terkemuka, yang paling ternama, yang paling dihormati. Mereka ini disebut pakar. Kalau orang Jawa bilang mereka ini disebut baik, gitu ya. Baik, artinya apa? Mereka lah yang menguasai seluruh hukum-hukum Taurat. Menguasai bukan hanya dalam lisan saja, saudara, tetapi tulisan pun mereka menguasai betul-betul. Jadi kepakarannya itu tidak bisa diragukan lagi. Nah, sedangkan orang-orang Farisi ini adalah siapa? Orang-orang yang seperti apa? Mereka adalah para pengikut hukum yang paling ternama. Jadi hukum Taurat itu mereka ikuti dengan sungguh-sungguh. Makanya salah satu ayat Paulus pernah berkata begini, dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Begitu luar biasanya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Nah, saudara, ahli Taurat dan orang Farisi ini juga dikenal oleh banyak orang sebagai orang yang sangat patuh terhadap hukum Taurat. Mereka juga adalah orang-orang yang sangat rajin berdoa. Nanti kalau saudara baca Matius pasal 5 sampai pasal 7, itu sudah disebut Tuhan di situ. Mereka rajin berpuasa. Mereka rajin memberi sedekah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, rajin berpuasa, rajin berdoa, rajin bersedekah, baik tidak? Baik. Yes, kalau kita pandang secara manusia lahiriah, secara manusia umum, apa yang dikerjakan oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini baik, saudara. Bahkan sangat baik. Bukan hanya itu, tetapi juga mereka ini adalah orang-orang yang sangat teliti dalam mengamati jalannya upacara-upacara keagamaan. Sangat teliti, mereka sangat detail. Dan yang paling pokok adalah mereka adalah pengajar-pengajar Taurat. Mereka giat mengajar orang lain. Nah, kalau kita memandang ahli Taurat dan orang Farisi ini tidak salah, saudara. Mereka ini orang yang baik, bukannya sampai pada tahap orang baik, tapi mereka adalah orang yang sangat baik. Mereka rajin berdoa, mereka rajin berpuasa, mereka rajin bersedekah, kemudian mereka teliti terhadap hukum-hukum upacara keagamaan, dan mereka juga sebagai pengajar terhadap orang lain. Tapi kenapa Tuhan mengecam mereka dan berkata, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mari kita melihat, saudara, mengapa Tuhan menentang mereka. Kalau kita baca ke depan dalam Matius pasal yang ke-23, Matius pasal 23, saudara, di situ dicatat demikian. Matius pasal 23, saya mulai ayat yang pertama. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ini bukan kursi sembarangan ini, saudara. Kursi Musa ini adalah kursi kepemimpinan. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Sebenarnya Tuhan tidak melarang orang-orang yang mendengar ajaran ahli Taurat. Dan sebenarnya pengajaran ahli Taurat dan orang Farisi ini bukan salah, tetapi baik dan sangat baik. Sehingga Tuhan sendiri berbicara kepada orang-orang
ucapan saat itu, ikutilah apa yang diajarkan mereka. Amin. Tetapi, nah ini saudara, jangan mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka hanya bisa mengajar, tapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan. Mereka hanya pintar secara intelektual manusia. Mereka hanya pandai secara kognitif mereka. Tetapi kehidupan mereka, perbuatan mereka, sikap batin mereka tidak mencerminkan kebenaran yang mereka ajarkan. Ini sangat berbahaya sekali, saudara. Ini sangat berbahaya sekali. Makanya kalau kita baca pasal 23 ini, berapa kali Tuhan berkata, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa mereka ini yang suka mengajar disebut celaka? Satu, saudara, mereka hanya pintar mengajar, mereka hanya pintar mengajar, pintar mendoktrin orang, tetapi hidup keagamaan mereka adalah kehidupan keagamaan yang semu. Hidup keagamaan mereka adalah keagamaan yang palsu. Nah, ini peringatan bagi para pemimpin. Sekali lagi, Tuhan mengecam ini. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi, sebab kamu bisa mengajar, tapi perbuatanmu tidak mencerminkan ajaranmu. Ini peringatan ini bagi para pemimpin. Hai engkau Bapak Ibu, kita ini adalah pemimpin dalam keluarga kita. Kita ini sedang memimpin anak-anak kita, betul? Jangan hanya kita bisa berkata, ayo anak kita rajin ke gereja, ayo anak kita rajin berdoa, sedangkan kita sendiri tidak menghidupi itu. Kita sukanya ngomong anak-anak kita, ayo anak kita ke gereja, ayo anak kita beribadah, tapi kita tidak menunjukkan keteladanan itu dalam hidup anak-anak kita, saudara. Berapa banyak orang-orang yang seperti ini? Berapa banyak orang tua yang seperti ini tidak mencerminkan keteladanan buat anak-anak, sehingga yang terjadi ya lumrah, saudara. Kalau anak-anak kita ketika ketemu dengan pergaulan yang tidak baik, mereka menjadi kurang ajar, mereka menjadi orang yang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada keteladanan dalam kehidupan pemimpin-pemimpin di keluarga, yaitu orang tua. Sekarang kita lihat banyak orang-orang yang kena narkoba. Sekarang kita lihat bagaimana anak kita itu tidak diajar untuk meso. Tahu meso, saudara ya? Mereka itu sudah pintar meso, saudara, tanpa kita ajari. Dari mana itu? Dari apa yang dilihat dan apa yang didengar. Karena apa yang dilihat orang dan apa yang didengar orang itu akan membentuk perilaku seseorang. Itu akan membentuk gaya hidup seseorang. Makanya anak kita tanpa kita ajari, ketika dia ketemu dengan teman-teman pergaulan mereka yang suka meso, secara otomatis kalau tidak ada bekal yang benar, tidak ada pondasi yang benar, anak itu akan ikut terbawa oleh arus. Ini teguran peringatan bagi para pemimpin. Hai engkau seorang pemimpin perusahaan mungkin, engkau seorang guru mungkin, ini adalah peringatan kepada kita. Kita tidak hanya bisa untuk mengajar murid-murid kita, anak-anak didik kita untuk rajin, sedangkan kita sebagai pemimpin, sebagai pengajar, sebagai guru tidak menghidupi kerajinan itu sendiri. Mungkin kita ini seorang pemimpin dalam pemerintahan, kita mengajari anak buah kita untuk tidak korupsi, untuk jujur, tapi kita sendiri korupsi, saudara. Mungkin kita ini pemimpin
gereja. Saya seorang gembala. Mungkin kau seorang pemimpin pujian. Mungkin kau seorang pemimpin pemain musik. Kita ini adalah pemimpin-pemimpin dalam gereja. Jika kita hanya bisa mengajar orang lain, tapi kita tidak menghidupi ajaran itu, berarti kita sedang membangun keagamaan yang semu. Mari kita periksa batin kita, saudara. Mari kita periksa kehidupan kita. Adakah setiap firman yang kita dengar sepanjang tahun-tahun kehidupan kita? Berapa lama kita hidup, saudara? Kalau saya hidup 39 tahun, saya dengar firman karena keluarga saya dari Nasrani. Mungkin sejak kecil saya dengar firman. Atau ada bapak ibu yang di sini berumur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Nah, sepanjang 70 tahun itu kita sudah mendengar banyak firman, bukan? Amin. Tetapi pertanyaannya begini. Ketika kita sudah mendengar begitu banyak firman Tuhan, adakah kehidupan kita mengalami perubahan? Amin, saudara. Ataukah kita cuma bisa mendengar? Ataukah kita cuma tahu firman Tuhan, tapi hidup kita ini tidak ada perubahan sama sekali? Gaya hidup kita ini tidak mencerminkan Kristus dan kebenaran yang kita pelajari, yang kita terima. Itu adalah keagamaan semu, saudara. Itu adalah keagamaan palsu. Dan berapa banyak orang membangun keagamaan palsu. Mereka tahu mengajar orang lain. Mereka tahu tentang kebenaran, tapi mereka tidak hidup dalam kebenaran. Yang suka bertengkar ya tetap bertengkar saja. Tapi di sini tidak ada. Amin. Kalau mungkin ada, firman Tuhan ini membawa kita untuk bertobat bersama-sama. Kalau hubunganmu mertua dengan menantu tidak akur, ini firman ini mengingatkan kepada kita. Firman ini berkuasa untuk mengubahkan kita. Sekarang mari mertua sama menantu yang tidak akur, cepat akur. Ini firman Tuhan. Amin. Kalau tidak seperti itu, saudara, kalau kehidupan kita cuma kehidupan yang semu, yang kita lakukan ini sia-sia, Bapak Ibu. Kalau tidak ada perubahan dalam hidup kita, apa yang kita lakukan ini cuma rutinitas keagamaan. Dan rutinitas keagamaan itu tidak ada kuasanya. Sekalipun kita jengking-jengking untuk berdoa, tapi kalau hidup kita ini tidak berubah kepada Kristus, itu palsu, itu semu. Itu rutinitas nih yang kita kerjakan, dan itu tidak ada kuasanya. Makanya gereja, kenapa kehilangan kuasa Tuhan? Makanya kenapa Roh Kudus itu tidak berkarya hebat seperti gereja mula-mula? Karena gaya hidupnya itu sudah beda, Bapak Ibu. Gereja mula-mula begitu berkuasa, kenapa? Karena hidup orang jemaat mula-mula itu menteladankan Kristus. Ini loh, hidup mereka itu mau dipecah-pecahkan, mau dibagi-bagikan untuk orang lain, untuk mereka yang sakit. Mereka mau datang nih, untuk mereka yang hidup dalam tidak ada pengharapan, mereka datang ini mengabarkan apa? Kristus yang diberitakan, Kristus yang disampaikan. Sehingga gereja mula-mula mengalami kuasa yang luar biasa. Pertanyaannya begini, saudara, apakah kita mau menerima kuasa itu kembali? Amin. Apakah kita merindukan kuasa itu kembali terjadi dalam gerejanya? Amin. Sehingga saudara bisa melihat ketika engkau berdoa bagi orang sakit, oleh karena kuasa Tuhan menjamah orang itu boleh mendapatkan kesembuhan.
Sehingga ketika engkau berdoa nih kepada orang yang kehilangan pengharapan, oleh kuasa Roh Kudus, orang itu diterangi hatinya sehingga menikmati pengharapan kembali di dalam Kristus Yesus. Dan ini perlu pertobatan kita, saudara, sebagai seorang pemimpin-pemimpin, baik itu pemimpin dalam gereja, pemimpin dalam kehidupan kita dalam keluarga, maupun pemimpin di mana Tuhan sudah taruh saudara, di pekerjaan saudara, di lingkungan saudara. Kita ini pemimpin-pemimpin yang bukan hanya bisa mengajar, tapi bisa mempraktekkan apa yang kita ajarkan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara rindu melihat kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini. Amin. Saudara rindu melihat kuasa Tuhan dicurahkan di hidup saudara, di keluarga saudara, di tempat untuk bekerja. Saudara rindu lawatan Tuhan itu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang menyembah Tuhan. Katakan, urapilah kami. Minta pengurapan sama Roh Kudus. Urapilah kami dengan minyak baru. Bersurilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat
tanganmu kepada Tuhan. Berkatalah kepada Allah Roh Kudus, datang dan urapilah kami Roh Kudus. sudah kami punya. Kiranya Roh Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku ini. Sehingga kehidupan kami adalah kehidupan menyenangkan hati Bapa. Bapa dipermuliakan atas hidup kami. Sehingga kami membangun keagamaan kami dengan benar, keagamaan yang sejati, dan kami hidup manusia kami batinnya diperbarui dari sehari ke sehari. Mari setiap kita yang mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bersama-sama dengan saya kita berkata,